Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kami dari PT GASI, The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian, ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada webinar kami hari ini. Melayani 78 klien terkemuka di Indonesia, GASI memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui GASI webinar yang kami rencanakan akan kami lakukan secara berkala. Dan topik terpilih pada webinar kami hari ini adalah isu yang menjadi pembicaraan di kalangan komunitas penggajian akhir-akhir ini, yaitu solusi penandatanganan dokumen perpajakan di masa pandemi. Baik, Bapak dan Ibu telah hadir bersama saya, Irfan, Malika, Ervin selaku narasumber, dan juga saya Reni, serta rekan saya Anggara selaku moderator. Bapak dan Ibu, sebelum saya memulai mengajukan pertanyaan perdana saya kepada salah satu narasumber, mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengizinkan kami merampungkan penjelasan kami terlebih dahulu, sebelum nanti kami akan membuka sesi tanya-jawab. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan pada kolom chatroom sejak bahkan saat ini. Dan nanti di sesi tanya-jawab, kami akan pilih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami kupas pada sesi webinar hari ini, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati seusai webinar berlangsung. Jadi silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan pada kolom chatroom. Lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami hari ini. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama pada narasumber yang pertama, yaitu Irfan. Sesuai dengan judul webinar hari ini, yaitu solusi penandatanganan dokumen perpajakan di masa pandemi. Sebagaimana kita ketahui bersama, dengan adanya ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa dikenal PPKM, yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya mengatur mengenai pelaksanaan working from home atau WFH 100% untuk sektor usaha non-esensial. Dan juga dengan semakin berkembangnya informasi dan teknologi saat ini, adakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah wajib pajak khususnya dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya? Silakan Irfan untuk penjelasannya. Ya, terima kasih Reni. Jadi sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 merupakan bencana nasional yang berdampak sangat luas dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang salah satunya mengubah bagaimana cara kita berinteraksi dan menimbulkan adanya keterbatasan-keterbatasan dan secara khusus keterbatasan dalam penandatanganan dokumen perpajakan. Jadi, untuk mempermudah wajib pajak, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang tertuang pada PMK nomor 63 PMK 03 2021 mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik. Ketentuan tersebut memperkenalkan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik dan dapat ditandatangani oleh wajib pajak dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Dokumen elektronik yang digunakan dalam penyampaian hak dan melaksanakan kewajiban pajak dikirimkan secara elektronik dan juga ditandatangani oleh wajib pajak dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Irfan untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang sudah Irfan jelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya khususnya bagi wajib pajak untuk mempermudah melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya, seperti yang tertuang pada PMK nomor 63 PMK tahun 2021.
Baik, selanjutnya Irfan, disebutkan pada PMK nomor 63 garis miring PMK 03 tahun 2021 ini, wajib pajak diperbolehkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik. Lalu bisakah Irfan jelaskan kepada kami apa definisi dari dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik seperti yang sudah disebutkan dalam ketentuan tersebut? Dan seperti apa tanda tangan elektronik tersebut? Silakan Irfan. Ya, terima kasih Reni. Jadi di dalam PMK nomor 63 tahun 2021 ini disebutkan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengarkan melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara untuk tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terikat dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Kemudian untuk tanda tangan elektronik dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang merupakan tanda tangan elektronik yang dibuat dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Dan jenis yang kedua yaitu tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, yaitu tanda tangan elektronik yang dibuat dengan menggunakan kode otorisasi DJP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Irfan untuk penjelasannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang salah satunya disimpan dalam bentuk digital. Dapat dikatakan seperti itu ya Irfan ya? Ya, betul. Salah satu contoh dari adalah seperti yang Reni sebutkan. Baik, terima kasih Irfan. Masih dengan Irfan, saya akan lanjutkan dengan pertanyaan terkait tanda tangan elektronik tersertifikasi. Seperti yang sudah Irfan jelaskan sebelumnya, bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi merupakan tanda tangan elektronik yang dibuat dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Lalu pertanyaannya adalah, apakah di dalam PMK nomor 63 garis miring PMK 03 tahun 2021 ini disebutkan siapa sajakah yang dimaksud dengan penyelenggara sertifikasi elektronik? Silakan Irfan. Ya, ini jadi di dalam PMK nomor 63 tahun 2021 ini terdapat dua penyelenggara sertifikasi elektronik, yaitu yang pertama penyelenggara sertifikasi elektronik instansi, yaitu untuk wajib pajak instansi pemerintah yang diwakili oleh aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik. Dan yang kedua, yaitu penyelenggara sertifikasi elektronik non-instansi, yaitu untuk wajib pajak selain dari yang saya sebutkan sebelumnya. Demikian, Rini. Baik, terima kasih Irfan untuk penjelasannya. Kini saya akan beralih ke narasumber berikutnya, yaitu Malika. Malika berbicara mengenai sertifikasi elektronik. Bisakah Malika jelaskan kepada kami apakah definisi dari sertifikat elektronik sesuai yang tertuang pada PMK nomor 63 garis miring PMK 03 tahun 2021 ini? Silakan Malika. Ya, terima kasih Reni. Jadi terkait definisi dari sertifikasi elektronik ini sudah dijelaskan pada PMK nomor 63 garis miring PMK 03 garis miring 2021. Di dalam PMK ini telah disebutkan bahwa sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Seperti itu, Reni.
Baik, terima kasih Malika untuk penjelasannya. Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu sejak sekarang sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan pada kolom chat room. Pertanyaan Bapak dan Ibu akan membantu kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami hari ini. Sekedar mengingatkan, untuk webinar kami hari ini kami membahas terkait solusi penandatanganan dokumen perpajakan di masa pandemi. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya masih dengan Malika. Mengenai sertifikat elektronik, bisakah Malika jelaskan kepada kami bagaimana jika terdapat wajib pajak yang berkeinginan untuk memperoleh sertifikat elektronik tersebut? Apakah hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak tersebut untuk mendapatkan sertifikat elektronik? Silakan Malika. Ya, terima kasih Reni. Jadi bagi wajib pajak yang berkeinginan untuk memperoleh sertifikat elektronik, wajib pajak harus mengajukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik kepada salah satu penyelenggara sertifikasi elektronik yang dapat dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak yang telah terintegrasi dengan laman penyelenggara sertifikasi elektronik yang ditunjuk. Kemudian, berdasarkan permohonan tersebut, penyelenggara sertifikasi elektronik akan menerbitkan sertifikat elektronik, yang dimana nantinya sertifikat elektronik ini dapat digunakan untuk menandatangani dokumen elektronik dalam rangka pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Malika untuk penjelasannya. Lalu kita beralih berbicara mengenai tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan kita Irfan. Irfan mengatakan bahwa tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat dengan menggunakan kode otorisasi DJP. Bisakah Malika jelaskan kepada kami apakah definisi dari kode otorisasi DJP tersebut? Silakan Malika. Ya, terima kasih Rani. Jadi terkait pengertian atau definisi dari kode otorisasi DJP, kode otorisasi DJP adalah sebuah alat verifikasi dan autentifikasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu, Reni. Baik, Malika melanjutkan terkait dengan kode otorisasi DJP. Bisakah Malika jelaskan kepada kami bagaimana caranya kami untuk mendapatkan kode otorisasi DJP tersebut? Silakan, Malika. Terima kasih, Rani. Jadi bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan kode otorisasi DJP, wajib pajak harus mengajukan permohonan penerbitan kode otorisasi DJP kepada Direktorat Jenderal Pajak, bersamaan dengan permohonan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP, atau secara terpisah setelah wajib pajak memperoleh NPWP. Untuk pengajuan permohonan penerbitan kode otorisasi DJP secara elektronik dapat dilakukan dengan cara yang pertama kita mengisi formulir permohonan kode otorisasi DJP, lalu menyampaikan alamat email aktif dan nomor telepon seluler aktif, lalu yang terakhir kita dapat melakukan verifikasi dan autentifikasi identitas. Terkait contoh formulir kode otorisasi DJP dapat Bapak dan Ibu lihat pada layar. Di sini merupakan contoh formulir permohonan kode otorisasi DJP, dan di sini kita bagi wajib pajak yang ingin mendapatkan kode otorisasi DJP harus mengisikan nama, NPWP, NIK atau nomor paspor, alamat lengkap wajib pajak, kemudian yang terakhir kita juga harus mengisikan nomor telepon dan alamat email. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, jika kita ingin mengisi formulir permohonan kode otorisasi DJP, kita harus mengisikan formulir ini dengan huruf kapital. Seperti itu, Ren. Baik, terima kasih Malika untuk penjelasannya yang cukup lengkap. Berikutnya saya akan beralih kepada narasumber berikutnya, yaitu Ervin. Ervin, setelah kita mengetahui tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, kini kita beralih kepada pertanyaan, apakah penandatanganan dokumen elektronik ini dapat diwakilkan? Dan apabila dapat diwakilkan, kepada siapa penandatanganan tersebut diwakilkan? Silakan Ervin untuk penjelasannya.
Ya, terima kasih Reni atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan penandatanganan dokumen elektronik itu dapat diwakilkan dan kepada siapa penandatanganan tersebut diwakilkan. Jadi untuk penandatanganan dokumen elektronik dapat diwakilkan kepada yang pertama bagi wajib pajak badan itu diwakilkan kepada pengurus. Lalu yang kedua bagi wajib pajak badan yang dinyatakan pilot diwakilkan kepada kurator. Selanjutnya, bagi wajib pajak badan dalam pembubaran, itu diwakilkan kepada orang atau orang pribadi yang mewakili badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan ataupun perampungan. Kemudian, bagi wajib pajak badan dalam likuidasi, itu diwakilkan kepada likuidator. Lalu, bagi wajib pajak berupa warisan belum terbagi, diwakilkan kepada ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan. Lalu, bagi anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan, diwakilkan kepada wali ataupun pengampu. Dan bagi instansi pemerintah, itu dapat diwakilkan oleh, yang pertama, untuk instansi pemerintah pusat, diwakilkan kepada kepala instansi pemerintah pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada instansi pemerintah pusat. Kemudian, untuk instansi pemerintah daerah diwakilkan kepada kepala instansi pemerintah daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah. Dan yang terakhir, untuk instansi pemerintah desa diwakilkan kepada kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Ervin untuk penjelasannya. Sebelum saya lanjutkan, mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, mungkin ada sebagian dari Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung pada webinar kami hari ini. Mengingatkan kembali, kali ini kami membahas topik solusi penandatanganan dokumen perpajakan di masa pandemi. Jadi apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan pada kolom chat room. Setiap pertanyaan akan kami kupas tuntas pada webinar hari ini. Dan apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah. Baik, masih dengan Ervin. Berbicara mengenai penggunaan tanda tangan elektronik. Dapatkah wajib pajak melakukan perubahan penggunaan tanda tangan elektronik? Silakan Ervin untuk penjelasannya. Baik, terima kasih Reni. Jadi, dapatkah wajib pajak melakukan perubahan penggunaan tanda tangan elektronik? Ya, jadi wajib pajak dapat melakukan perubahan penggunaan tanda tangan elektronik dari apabila sertifikat elektronik menjadi kode otorisasi DJP atau kode otorisasi DJP menjadi sertifikat elektronik, dan sertifikat elektronik dari penyelenggara sertifikasi elektronik menjadi sertifikat elektronik dari penyelenggara sertifikasi elektronik lainnya. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Ervin. Namun melanjutkan penjelasan dari Ervin bahwa tanda tangan elektronik dapat dilakukan perubahan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah wajib pajak dapat langsung melakukan perubahan atau terdapat prosedur tertentu yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum perubahan tersebut terjadi? Silakan Ervin. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan tersebut, perubahan penggunaan tanda tangan elektronik dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan laman Direktorat Jenderal Pajak sebelum perubahan penggunaan tanda tangan elektronik tersebut dilakukan. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Ervin untuk penjelasannya. Kini saya akan beralih kembali kepada Irfan. Irfan berbicara mengenai dokumen elektronik. Apakah Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan atau ketetapan dalam bentuk elektronik? Silakan untuk penjelasannya perihal tersebut, Irfan. Ya, terima kasih Reni. Jadi di dalam PMK nomor 63 tahun 2021 ini disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat keputusan atau ketetapan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam bentuk elektronik. Kemudian contoh keputusan yang dapat diterbitkan yaitu seperti yang terdapat di layar, yaitu yang pertama surat keputusan pembetulan, yang kedua surat keputusan keberatan,
Yang ketiga, surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Yang keempat, surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. Yang kelima, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Yang keenam, surat keputusan pemberian imbalan bunga. Yang ketujuh, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dan yang terakhir adalah surat keputusan penghitungan pemberian imbalan bunga. Kemudian, Direktur Jenderal Pajak juga akan menandatangani keputusan atau ketetapan tersebut menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi, selain dari yang penandatanganan atas keputusan dan ketetapan yang saya sebutkan sebelumnya, penandatanganan secara elektronik juga dapat digunakan untuk penandatanganan surat pemberitahuan, berita acara, risalah, surat teguran, surat peringatan, surat keterangan, surat persetujuan, surat penolakan, dan surat lainnya. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Irfan untuk penjelasannya. Sebelum kita memasuki fokus bahasan berikutnya, mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk segera mulai menuliskan pertanyaan pada kolom chat room. Semakin banyak pertanyaan akan semakin memudahkan kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami hari ini. Baik, masih dengan Irfan, namun kita beralih mengenai topik penandatanganan atas bukti pemotongan pajak dan surat pemberitahuan, atau biasa kita kenal dengan sebutan SPT. Bisakah Irfan jelaskan, adakah ketentuan lain yang dikeluarkan oleh DJP terkait dengan cara penandatanganan bukti potong pajak dan SPT tersebut? Silakan Irfan. Ya, terima kasih Reni. Sebelum ke jawaban atas pertanyaan dari Reni, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai bukti pemotongan pajak. Jadi pemotong pajak wajib memberikan bukti potong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima tunjangan hari tua, penerima pesangon, dan penerima dana pensiun, dan penerima penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan multilevel marketing, baik ketika bukti potong tersebut diminta ataupun tidak. Jadi pemerintah telah mengeluarkan surat edaran dari Direktur Jenderal Pajak nomor SE 36/PJ 43/2000. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa kepada pemotong pajak yang setiap bulan rata-rata menerbitkan sekitar 1.000 lembar bukti potong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, diberikan kemudahan untuk mengurangi beban administrasi berupa penggunaan stempel tanda tangan. Kemudian pada PMK nomor 243/PMK 03/2014 dijelaskan bahwa untuk penandatanganan SPT dapat dilakukan dengan menggunakan tanda tangan biasa atau tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital, dan ketiga jenis penandatanganan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Reni. Baik, terima kasih Irfan untuk penjelasannya. Kini saya akan beralih kepada narasumber Malika. Malika, setelah kita memahami apa yang sudah Irfan jelaskan sebelumnya bahwa penandatanganan SPT dapat dilakukan dengan menggunakan tanda tangan biasa, atau tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital. Lalu pertanyaan untuk Malika adalah, bisakah Malika berikan penggambaran kepada kami mengenai kelebihan dan kekurangan atas penandatanganan bukti potong dan SPT yang dilakukan secara digital? Silakan Malika. Ya, terima kasih Reni. Jadi terkait kelebihan dan kekurangan atas penandatanganan bukti potong dan SPT secara digital, untuk penggunaan tanda tangan biasa atau tanda tangan basah, itu kelebihannya adalah tanda tangan yang ada pada bukti potong dan SPT massa tidak mudah dipalsukan, dan lebih terjamin keasliannya dibandingkan dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan digital. Namun kekurangannya adalah akan menimbulkan beban administrasi. Selanjutnya, untuk keuntungan menggunakan tanda tangan stempel atau tanda tangan digital, itu adalah kita dapat mengurangi beban administrasi. Namun, kekurangannya
Untuk tanda tangan yang ada pada bukti potong dan SPT massa mudah dipalsukan dan kurang terjamin keasliannya dibandingkan dengan tanda tangan biasa atau tanda tangan basah. Lalu untuk penggunaan kombinasi tanda tangan biasa, tanda tangan stempel, atau tanda tangan digital, kelebihannya adalah pemberi kerja dapat fleksibel dalam menentukan penggunaan jenis tanda tangan dalam bukti potong dan SPT massa, tergantung dari kapasitas penandatanganan dan kuantitas jumlah bukti potong dan SPT massa yang dikeluarkan. Namun, dari hal tersebut kekurangannya, terdapat inkonsistensi dalam penggunaan jenis tanda tangan dalam 1 tahun masa pajak. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Malika untuk penjelasannya. Berikutnya, saya akan meminta Ervin untuk memberikan rangkuman ringkas dan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu masih tersisa beberapa menit untuk menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chatroom. Pertanyaan yang terbanyak ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami bedah bersama pada webinar hari ini. Dan apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami layani pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama. Jadi silakan Ervin, berikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang tips and trik penggajian kita hari ini. Silakan Ervin. Baik. Terima kasih Reni atas kesempatannya. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan rangkuman dan kesimpulan di materi webinar kali ini. Jadi rangkumannya yang pertama adalah pemerintah telah mengeluarkan PMK nomor 63/PMK 03 tahun 2021 yang memperbolehkan wajib pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik dan dapat ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik. Yang kedua, tanda tangan elektronik terdiri dari tanda tangan elektronik tersertifikasi dan juga tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Dan yang ketiga, penandatanganan dokumen elektronik dapat diwakilkan kepada pengurus wajib pajak badan, kurator, likuidator, ahli waris, wali, kepala instansi pemerintah pusat, kepala instansi pemerintah daerah, dan juga kepala desa. Dan yang terakhir, penggunaan tanda tangan pada bukti potong dan SPT massa dapat menggunakan tanda tangan biasa atau tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik dan ataupun tanda tangan digital. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Ervin untuk rangkuman dan kesimpulan yang telah diberikan. Bapak dan Ibu, kita jelang sesi tanya-jawab. Berikutnya, rekan saya Anggara akan membacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Silakan Anggara. Ya, terima kasih Reni. Selamat siang Bapak dan Ibu, selamat bergabung di webinar kami hari ini. Sebelum saya masuk ke agenda tanya jawab, saya ingin menginformasikan bahwa sudah terdapat beberapa pertanyaan yang masuk ke kami dan pertanyaan terbanyak yang akan kami dahulukan jawab ya Bapak dan Ibu. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama dari Bapak Irwan. Apakah ada syarat tertentu untuk menjadi penyelenggara sertifikasi elektronik? Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Irwan mengenai syarat tertentu untuk menjadi penyelenggara sertifikasi elektronik. Itu di PMK nomor 63 tahun 2021 ini dijelaskan bahwa terdapat 2 syarat untuk menjadi penyelenggara sertifikasi elektronik. Yaitu yang pertama, telah mendapatkan pengakuan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan yang kedua adalah telah ditunjuk oleh menteri yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama menteri. Demikian Anggara. Baik, terima kasih Irfan untuk penjelasannya. Ya, jadi Bapak dan Ibu terdapat 2 syarat. Yang pertama itu mendapat pengakuan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan yang kedua mendapatkan keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak atas nama Menteri. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Leksi. Apakah sertifikat elektronik memiliki tanggal kadaluarsa? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Anggara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Leksi.
apakah sertifikat elektronik memiliki tanggal kadaluarsa. Jadi, sesuai dengan ketentuan pada Per 04/PJ tahun 2020, sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik memiliki masa berlaku 2 tahun. Hal ini tercantum pada pasal 44 ayat 1 yang berbunyi, masa berlaku sertifikat elektronik yaitu 2 tahun sejak sertifikat elektronik diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu, Anggara. Baik, terima kasih Ervin. Jadi pada dasarnya untuk masa berlakunya ada ya Bapak dan Ibu, yaitu selama 2 tahun. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikut, yaitu dari Ibu Febri. Apabila sertifikat elektronik telah kadaluarsa, bagaimana wajib pajak dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik baru? Silakan. Oke, terima kasih Anggara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Febri. Apabila sertifikat elektronik telah kadaluarsa, bagaimana wajib pajak dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik baru? Jadi, wajib pajak dapat mengajukan permintaan sertifikat elektronik baru secara elektronik melalui laman e-Nova atau email ke KPP terdaftar, atau mengajukan permintaan sertifikat elektronik baru secara tertulis ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, atau ke KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih Ervin untuk jawaban yang diberikan. Jadi Bapak dan Ibu memang harus mengajukan permintaan terkait sertifikat elektronik baru secara elektronik, dan juga permintaan sertifikat elektronik baru ini bisa dilakukan juga secara tertulis ke KPP. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikut dari Ibu Nisa Maulinda. Bagaimana cara wajib pajak untuk mengetahui permohonan penerbitan kode otorisasi DJP telah diproses oleh DJP? Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nisa mengenai cara wajib pajak untuk mengetahui penerbitan kode otorisasi DJP, yaitu jadi berdasarkan permohonan penerbitan kode otorisasi DJP yang telah kita sampaikan, kemudian Direktur Jenderal Pajak akan melakukan penelitian administrasi atas kelengkapan data wajib pajak dan melakukan pengujian verifikasi dan autentikasi atas identitas wajib pajak. Berdasarkan penelitian dan pengujian tersebut, akan terdapat 2 keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu yang pertama, apabila permohonan diterima oleh DJP, DJP akan mengeluarkan surat keterangan penerbitan kode otorisasi DJP kepada wajib pajak secara otomatis melalui laman Direktur Jenderal Pajak segera setelah permohonan disampaikan. Kemudian untuk permohonan yang disampaikan secara tertulis, paling lambat adalah 1 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Kemudian yang kedua, apabila permohonan wajib pajak ditolak, untuk permohonan yang disampaikan secara elektronik, DJP akan menerbitkan surat penolakan penerbitan kode otorisasi DJP secara otomatis melalui laman Direktur Jenderal Pajak segera setelah permohonan disampaikan. Sementara untuk permohonan yang disampaikan secara tertulis, paling lama 1 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. Kemudian sebagai tambahan, apabila jangka waktu telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan, maka permohonan wajib pajak akan dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus memberikan kode otorisasi DJP dan menerbitkan surat keterangan penerbitan kode otorisasi DJP paling lama 1 hari kerja setelah jangka waktu terlampaui. Demikian, Anggara. Baik, terima kasih Irfan. Jadi untuk bagaimana kita mengetahui permohonan penerbitan kode otorisasi DJP telah diproses, pada dasarnya dari Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian administrasi atas kelengkapan data wajib pajak terlebih dahulu, dan juga pengujian verifikasi dan autentikasi atas identitas wajib pajak, di mana nanti hasil dari permohonan tersebut akan diinfokan dengan 2 kondisi. Jika permohonan diterima oleh DJP,
maka akan disampaikan secara elektronik dan DJP akan memberikan kode otorisasi DJP dan menerbitkan surat keterangan penerbitan kode otorisasi DJP, yaitu kepada wajib pajak secara otomatis melalui laman Direktorat Jenderal Pajak. Begitu juga jika permohonan wajib pajak ditolak. Dan jika dalam jangka waktu tertentu telah terlampaui dan dari Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ibu Tri. Apabila permohonan penerbitan kode otorisasi DJP belum tersedia secara elektronik, apakah terdapat cara lain yang bisa dilakukan oleh wajib pajak? Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tri. Apakah terdapat cara lain yang bisa dilakukan oleh wajib pajak jika permohonan penerbitan kode otorisasi DJP belum tersedia secara elektronik? Jadi jawabannya iya, terdapat cara lain. Jika hal tersebut terjadi, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan kode otorisasi DJP secara tertulis. Dengan cara yang pertama, mengisi dan menandatangani formulir permohonan kode otorisasi DJP, lalu menyampaikan formulir permohonan kode otorisasi DJP yang telah diisi dan ditandatangani ke KP2KP atau ke KPP. Selanjutnya, kita dapat menunjukkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri. Untuk warga negara Indonesia, kita dapat menggunakan KTP dan NPWP. Lalu bagi warga negara asing, kita dapat menggunakan identitas diri berupa paspor dan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, atau kartu izin tinggal tetap atau KITA. Selanjutnya, kita dapat melakukan kegiatan verifikasi dan autentifikasi identitas. Seperti itu, Anggara. Ya, baik. Terima kasih, Malika. Jadi, Bapak dan Ibu, apabila permohonan penerbitan kode otorisasi DJP belum tersedia secara elektronik, maka kita dapat mengajukan permohonan penerbitan kode otorisasi DJP secara tertulis dengan persyaratan seperti apa yang Malika sampaikan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Saifullah. Apakah tanda tangan elektronik hanya terbatas pada dokumen perpajakan saja atau sudah diimplementasikan ke hal yang lain? Silakan. Izinkan saya membantu menjawab, Angga. Jadi untuk pertanyaan dari Bapak Saifullah, apakah untuk tanda tangan elektronik ini hanya untuk dokumen perpajakan saja atau dokumen yang lain juga sudah bisa menggunakan tanda tangan elektronik? Jadi pada intinya untuk dokumen perpajakan itu adalah salah satu instansi yang sudah mulai menerapkan untuk tanda tangan elektronik. Jadi perpajakan ini mengacu pada Undang-Undang ITE yang dimana dijelaskan di pasal 11 itu bahwa pasal 11 Undang-Undang ITE bahwa tanda tangan elektronik itu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan manual. Nah, jadi dari dasar undang-undang itulah, maka dari itu Ditjen Pajak juga sudah mulai menerapkan untuk penandatangan elektronik di dokumen-dokumen perpajakannya. Jadi ada 6 syarat yang harus diperhatikan agar tanda tangan elektronik itu mempunyai kekuatan hukum yang sama, di mana hal ini sudah dijelaskan di pasal 11 ayat 1 Undang-Undang ITE. Intinya itu yang pertama adalah penandatanganan hanya berada dalam kuasa penandatangan. Kemudian terdapat cara tertentu yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya. Dan garis besar yang ketiga adalah terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang sudah ditandatanganinya. Jadi artinya tidak hanya dokumen perpajakan saja yang sudah bisa digunakan tanda tangan elektronik, karena ini dasarnya adalah dari Undang-Undang ITE. Seperti itu, Pak Anggara. Baik, terima kasih Irman. Maksud saya Arman. Untuk jawabannya, jadi Bapak Saifullah, kita mengacu juga ke Undang-Undang ITE, di mana tadi Arman jelaskan pada pasal 11 ayat 1 ya.
Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bapak Santosa. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan tanda tangan elektronik, adakah langkah yang dilakukan oleh DJP? Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Santosa, yaitu apabila terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan tanda tangan elektronik, apa yang dilakukan oleh DJP. Jadi, dalam PMK nomor 63 tahun 2021 ini disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemblokiran dan atau pembukaan blokir atas penggunaan tanda tangan elektronik untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Demikian, Anggara. Ya, terima kasih Irfan. Jadi pada dasarnya Bapak dan Ibu dari DJP selaku yang berwenang itu dapat melakukan pemblokiran serta juga pembukaan atas pemblokiran tersebut, terutama untuk penggunaan tanda tangan elektronik ini. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, dari Bapak Tian, tanda tangan elektronik dapat digunakan untuk dokumen perpajakan apa saja? Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Anggara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Tian. Tanda tangan elektronik dapat digunakan untuk dokumen perpajakan apa saja. Jadi, beberapa contoh dokumen perpajakan yang dapat menggunakan tanda tangan elektronik yaitu SPT Masa, kemudian e-filing, kemudian e-bukti potong atau e-bupot, PPh pasal 23 ataupun 26, dan juga e-faktur untuk PPN elektronik. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih Ervin. Jadi Bapak dan Ibu, sementara waktu ini penggunaan tanda tangan elektronik dapat digunakan untuk SPT Masa sampai dengan PPN elektronik atau e-faktur seperti yang Ervin sampaikan. Ya, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, mungkin saja terdapat Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung dan memiliki pertanyaan, silakan dapat menuliskan pertanyaannya di chat room kami untuk dapat kami jawab di sesi tanya jawab ini. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikut dari Ibu Muti. Apa keuntungan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dibandingkan dengan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi? Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Muti terkait keuntungan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dibandingkan dengan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Di sini untuk tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi itu dapat dengan mudah disalin untuk memasukkan dokumen oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga nantinya kita akan sulit membuktikan keasliannya. Sedangkan untuk tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, dia bersifat unik untuk setiap dokumen yang ditandatangani, sehingga sulit dipalsukan ke dokumen lain. Dan tanda tangan elektronik tersertifikasi ini juga bersifat anti penyangkalan. Selain itu, nantinya apabila terdapat perubahan pada dokumen, maka kita akan dapat segera mengetahuinya. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih Malika. Jadi keuntungan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi adalah yang pertama tidak dapat disalin untuk memasukkan dokumen. Yang kedua juga tanda tangan elektronik yang tersertifikasi ini bersifat unik dan juga bersifat anti penyangkalan. Selain itu, setiap perubahan pada dokumen dapat segera diketahui. Ya, saya lanjutkan. Pertanyaan berikut dari Bapak Arfianto. Bagaimana cara kita mengetahui badan penyelenggara sertifikasi non-instansi yang telah terverifikasi? Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Arfianto. Pertanyaan dari Bapak Arfianto yaitu bagaimana cara kita mengetahui badan penyelenggara sertifikasi non-instansi yang telah terverifikasi. Jadi untuk mengetahui hal tersebut, kita dapat mengakses ke website
tte.kominfo.go.id. Nah, nanti di dalam website tersebut akan terdapat beberapa badan penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah terverifikasi ataupun telah diakui oleh Kemenkominfo. Demikian, Anggara. Ya baik, terima kasih Irfan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin mencatat ya, tadi dapat diakses ke website tte.kominfo.go.id. Jadi Bapak dan Ibu dapat memilih beberapa badan penyelenggara sertifikasi di dalam website tersebut. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, dari Ibu Kaila. Penggunaan tanda tangan elektronik diberlakukan dan berakhir sampai kapan? Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Kaila terkait mulai kapan tanda tangan elektronik ini diberlakukan dan sampai kapan. Jadi, berdasarkan PMK nomor 63, garis miring PMK 03, garis miring 2021, penggunaan tanda tangan elektronik mulai berlaku sejak PMK tersebut diundangkan, yaitu sejak 8 Juni 2021. Dan ketentuan lain mengenai sertifikat elektronik sejak diundangkannya PMK nomor 63 garis miring PMK 03 garis miring 2021 berlaku beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 147 garis miring PMK 03 garis miring 2017 tetap berlaku sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Lalu ketentuan berikutnya, pelayanan administrasi perpajakan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan di nomor 29 garis miring PMK 03 garis miring 2020 tentang pelaksanaan pelayanan administrasi perpajakan dalam keadaan kahar akibat pandemi coronavirus disease 2019 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. Lalu untuk ketentuan selanjutnya, bentuk dan pengiriman dokumen elektronik terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang wajib dilakukan secara elektronik yang diatur selain dalam peraturan menteri ini masih tetap berlaku. Untuk ketentuan yang terakhir, Electronic Filing Identification Number atau yang biasa kita sebut EFIN, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak pada Per 06 garis miring PJ garis miring 2019 dan kode verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak pada Per 02 garis miring PJ garis miring 2019 dapat digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih Malika untuk penjelasannya. Ya, jadi untuk masa berlaku dan berakhirnya apa yang disampaikan Malika yaitu berlakunya sejak PMK ini diundangkan yaitu sejak 8 Juni 2021 dan berakhirnya sampai dengan 31 Desember 2022, Bapak dan Ibu. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikut. Dari Ibu Nisa. Bagaimana cara penandatanganan dokumen elektronik jika dilakukan oleh kuasa wajib pajak? Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nisa. Bagaimana cara penandatanganan dokumen elektronik apabila dilakukan oleh kuasa wajib pajak? Jadi, di dalam PMK 63 garis miring PMK 03 tahun 2021, pasal 6 ayat 4 dijelaskan dalam hal wajib pajak orang pribadi atau badan menunjuk seorang kuasa, kuasa wajib pajak tersebut menandatangani dokumen elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP kuasa wajib pajak tersebut. Dan penandatanganan oleh kuasa harus dilengkapi dengan lampiran berupa surat kuasa. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih Ervin. Jadi untuk kuasa wajib pajak ya, wajib menandatangani dokumen elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP kuasa wajib pajak tersebut ya. Oke, baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
yaitu dari Ibu Sekar. Apa bukti yang akan didapatkan oleh wajib pajak sebagai tanda bukti terkait dengan penyampaian dokumen secara elektronik? Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sekar. Apakah bukti yang akan didapatkan oleh wajib pajak sebagai tanda bukti terkait penyampaian dokumen secara elektronik? Di dalam PMK 63 garis miring PMK 03 tahun 2021, pada pasal 6 ayat 9 dijelaskan berdasarkan penyampaian dokumen elektronik yang disampaikan oleh wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan bukti penerimaan elektronik ataupun yang biasa kita kenal BPE. Selanjutnya, pada ayat 10 dijelaskan tanggal yang tercantum dalam BPE sebagaimana dimaksud pada ayat 9 merupakan tanggal diterimanya dokumen elektronik sesuai dengan tanggal pengiriman secara elektronik dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak atau sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih, Ervin. Jadi pada dasarnya dari Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan bukti penerimaan elektronik ya, di mana untuk tanggalnya pengiriman secara elektronik dalam sistem adminnya juga berdasarkan DJP ya, atau sistem administrasinya yang sudah terintegrasi dengan sistem administrasi DJP. Seperti itu. Ya, saya lanjutkan kembali untuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ibu Niar. Selain melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik melalui DJP, adakah pihak lain yang menyelenggarakan fasilitas pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik? Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Niar terkait pihak lain yang menyelenggarakan fasilitas pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik selain melalui DJP. Jadi di dalam PMK 63 garis miring PMK 03 garis miring 2021 pada pasal 2 ayat 2 di situ telah dijelaskan bahwa Menteri dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan secara online melalui sistem administrasi yang telah terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Dan kerjasama yang diselenggarakannya itu dapat berupa pemberian NPWP, pemberian konfirmasi status wajib pajak, penyelenggaraan bukti pemotongan elektronik dan faktur pajak elektronik, penyelenggaraan pembayaran pajak dan atau pelaporan surat pemberitahuan elektronik, serta penyelenggaraan pelayanan perpajakan. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih, Malika. Jadi Bapak dan Ibu, jika dilihat dari pertanyaannya, adakah pihak lain yang menyelenggarakan fasilitas pelaksanaan terkait dengan perpajakan secara elektronik? Jawabannya iya, karena juga sudah diatur di dalam PMK 63 ini, di mana Menteri dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan fasilitas tersebut. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Subi, di mana formulir permohonan kode otorisasi DJP dapat diperoleh? Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Subi mengenai di mana kita dapat memperoleh formulir permohonan kode otorisasi DJP. Jadi formulir permohonan kode otorisasi DJP ini merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari PMK nomor 63 tahun 2021 ini. Kemudian untuk mendapatkan PMK ini, kita dapat akses ke laman Direktorat Jenderal Pajak dan melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci PMK 63 garis miring PMK 03 garis miring 2021. Demikian Anggara. Baik, terima kasih Irfan. Jadi untuk formulir permohonan kode otorisasi DJP ini bagian yang lampiran dan bagian terpisahkan ya dari PMK
nomor 63 ini, Bapak dan Ibu. Dan untuk bagaimana cara memperolehnya, kita dapat masuk ke laman atau website Direktorat Jenderal Pajak. Ya, saya lanjutkan. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Firda. Apakah dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan manual atau tanda tangan basah? Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Firda. Apakah dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan manual ataupun basah? Jadi, dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen cetakan ataupun manual yang ditandatangani selain dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Seperti itu, Anggara. Ya, terima kasih, Ervin. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk tanda tangan elektronik ini sama ya, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah atau digital lainnya. Ya, saya ingin mengingatkan kembali sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikut, mungkin saja terdapat Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung dan sudah memiliki pertanyaan, dapat segera menuliskan pertanyaannya di chat room kami. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya dari Ibu Fairuz, bagaimana cara mengetahui masa berlaku sertifikat elektronik? Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Fairuz terkait cara mengetahui masa berlaku sertifikat elektronik. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui masa berlaku sertifikat elektronik, dapat pergi ke laman e-strictfaktur.pajak.go.id melalui browser. Lalu kita login dengan mengisi NPWP dan password Innova. Lalu jika sudah login, kita pergi ke menu utama dan klik pada bagian download sertifikat digital. Seperti itu, Anggara. Ya, baik. Terima kasih, Malika. Jadi, caranya adalah kita bisa masuk ke laman e-faktur ya, yaitu pajak.go.id. Setelah kita login, nanti kita dapat melihat ya dengan mengklik download sertifikat digitalnya untuk mengetahui sampai kapan sih masa berlaku sertifikat elektronik kita. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, saya lanjutkan. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Dia. Apakah penggunaan dokumen elektronik dan penandatanganan secara elektronik hanya berlaku untuk wajib pajak badan saja? Silakan. Terima kasih, Anggara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Diah mengenai penggunaan dokumen elektronik ini dan penandatanganan secara elektronik, apakah hanya berlaku untuk wajib pajak badan saja? Jadi, dokumen elektronik dan penandatanganan secara elektronik, selain digunakan oleh wajib pajak badan, penandatanganan ini bisa juga digunakan bagi wajib pajak perorangan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Salah satu contohnya yaitu ketika melakukan penyampaian SPT tahunan orang pribadi dengan menggunakan e-filing dan tanda tangan elektronik yang digunakan adalah menggunakan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi berupa kode otorisasi DJP. Ya, demikian Anggara. Ya, terima kasih, Irfan. Jadi, Bapak dan Ibu, selain penggunaannya untuk wajib pajak badan, tetapi untuk tanda tangan dokumen elektronik ini juga digunakan juga bagi wajib pajak perorangan, di mana hal ini berlaku untuk melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya dari Ibu Naomi. Apabila seorang wajib pajak juga merupakan pendiri suatu perusahaan dan telah memiliki sertifikat elektronik, apakah sertifikat elektronik tersebut dapat digunakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
baik bagi perusahaan yang didirikan sekaligus untuk melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan pribadinya. Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Naomi. Jadi pertanyaannya, ketika seorang wajib pajak merupakan pendiri perusahaan dan telah memiliki sertifikat elektronik, jadi apakah sertifikat elektronik tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi perusahaan dan juga sekaligus untuk pemenuhan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan pribadi. Jadi, sertifikat elektronik yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut dapat digunakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi perusahaan yang didirikan sekaligus untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan pribadi. Seperti itu, Anggara. Baik, terima kasih Ervin. Jadi Bapak dan Ibu, jika terdapat kondisi seperti itu di mana seseorang sebagai pendiri perusahaan dan juga ingin melaporkan wajib pajak secara pribadi dan telah memiliki sertifikat elektronik, maka dapat diberlakukan untuk kedua hal tersebut. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya dari Ibu Lina. Apakah setelah masa pandemi berakhir, penggunaan tanda tangan elektronik ini tetap dapat digunakan? Ya, ini terdapat dua pertanyaan yang sama ya, dari Ibu Lina dan Bapak Abi. Ya, seperti itu teman-teman. Apakah setelah masa pandemi berakhir, penggunaan tanda tangan elektronik ini tetap dapat digunakan? Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Lina dan Bapak Abi terkait apakah setelah masa pandemi berakhir, penggunaan tanda tangan elektronik ini tetap dapat digunakan. Jadi di dalam PMK 63 garis miring PMK 03 garis miring 2021 tidak disebutkan mengenai batas akhir penggunaan tanda tangan elektronik. Sehingga sebelum dikeluarkannya peraturan atau ketentuan atau keputusan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait batas akhir penggunaan tanda tangan elektronik, maka tanda tangan elektronik ini masih tetap dapat digunakan. Seperti itu, Anggara. Ya, baik. Terima kasih, Malika. Jadi pada dasarnya Bapak dan Ibu, sebelum dikeluarkannya peraturan lebih lanjut atau ketentuan atau keputusan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan batas akhir penggunaan tanda tangan elektronik, maka untuk tanda tangan elektronik ini masih tetap dapat digunakan walaupun setelah masa pandemi. Jika kita menilik lagi ke belakang, sampai kapan? Tadi kan sudah dijelaskan, yaitu sampai dengan Desember 2022 ya Bapak dan Ibu. Jadi jika setelah itu masa berlakunya sudah habis, maka kita akan lakukan perpanjangan lagi dan untuk penggunaannya sampai dengan diterbitkannya peraturan baru atas hal ini. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bapak Sande. Apabila seorang wajib pajak melakukan penandatanganan dokumen perpajakan secara elektronik, namun menggunakan aplikasi atau penyedia jasa tanda tangan elektronik atau digital yang belum terdaftar. Contohnya menggunakan aplikasi Adobe Reader. Bagaimana status hukum atas dokumen perpajakan yang disampaikan tersebut? Apakah akan diterima oleh DJP? Silakan. Ya, terima kasih Anggara. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak Sandi, itu apabila penandatanganan secara elektronik menggunakan aplikasi atau penyedia jasa tanda tangan digital yang belum terdaftar, dalam hal dokumen yang ditandatangani berupa bukti potong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 dan SPT massa, sesuai dengan ketentuan yang tadi dijelaskan di sesi presentasi, yaitu pada peraturan SE 36 garis miring PJ 43 garis miring 2000 dan PMK nomor 243 garis miring PMK 03 garis miring 2014.
apabila proses penandatanganan menggunakan aplikasi tersebut sama dengan penggunaan tanda tangan stempel, maka diperbolehkan dan akan diterima oleh DJP. Demikian, Anggara. Ya, terima kasih Irfan. Jadi Bapak dan Ibu, jika memang penandatanganan, contohnya tadi ya menggunakan aplikasi Adobe Reader ya, dan aplikasi tersebut sama dengan penggunaan seperti yang disampaikan sesuai dengan ketentuan SE 36/PJ 43 ya tadi tahun 2000, maka hal itu diperbolehkan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, tanpa terasa dari pertanyaan yang masuk di chat room kami ini sudah kami jawab keseluruhan ya Bapak dan Ibu, dan untuk agenda berikutnya saya kembalikan ke rekan saya Reni, silakan. Baik, terima kasih Anggara untuk membawakan sesi tanya jawab, dan sudah semua pertanyaan yang tertera pada kolom chat sudah kita bahas kupas tuntas pada webinar hari ini. Baik Bapak dan Ibu, usai sudah webinar GASI berbagi tips and trik pengajian hari ini, kami berharap dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Dan kemudian izinkan kami untuk menyampaikan bahwa kami akan mengirimkan kuesioner untuk dapat Bapak dan Ibu isikan, lalu kemudian kirimkan kembali kepada kami, terutama agar kami paham bagaimana kami bisa menyelenggarakan webinar yang lebih baik lagi. Karena memang kami berencana untuk menjalankan webinar GASI berbagi pengetahuan penggajian ini secara berkala. Dan lalu kami akan jadi paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga menyampaikan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan GASI, silakan hubungi kami dan dengan amat senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah berkenan hadir dan sampai bertemu di sesi GASI webinar berikutnya.
Selamat siang, Ibu Wingky Nusanti. Apakah masih ada yang dapat kami bantu, Ibu? Halo, selamat siang, Ibu Wingky. Ibu Wingky sudah diberikan akses untuk unmute. Benar. Bentar ya. Halo Ibu Wingky, Ibu Wingky Nursanti, ada yang masih bisa kami bantu? Ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan? Halo, siang, Ibu Wingky. Halo, selamat siang Ibu Wingky Nursanti, ada yang bisa kami bantu? Sepertinya tidak menjawab. Ya, tidak ada respon. Ibu Wingky, kami mohon izin karena sesi webinar kami telah berakhir, maka untuk Zoom meeting ini akan segera kami tutup ya, Ibu Wingky.
Ya, baik, teman-teman, karena sesi ini telah berakhir, maka untuk host boleh di-close saja room-nya. Ya, terima kasih teman-teman. Silakan host diselesaikan untuk end meeting-nya.